Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat tani, sahabat peternak dan sahabat rumah kampung. Berjumpa lagi bersama kami di channel Rumah Kampung. Pada kesempatan pagi hari ini kita hadir di tengah-tengah panjenengan menyajikan konten seputar pertanian dan perkebunan. Pada kesempatan kali ini kita akan membuat konten seputar tanaman cengkeh. Pada kesempatan kali ini kita berada di kebun cengkeh, namun ada beberapa tanaman cengkeh yang mati pasca diserang virus, dan juga ada beberapa tanaman cengkeh yang mati karena usia sudah tua, jadi ada yang mati. Seperti yang ada di depan kita ini jenisnya adalah jenis cengkeh yang sudah tua, maksudnya ini batangnya merangka seperti ini dan mati, tinggal di bagian ujung atau di bagian ranting teratas ini yang masih ada, yang masih hidup untuk batangnya. Kemudian di bagian bawah juga ada. Kemudian di sini tadi yang awal mula kita video tadi, ini juga cengkeh sudah tua, dan pada kesempatan kali ini juga sudah hampir panen, namun belum begitu tua. Ini kelihatan seperti ini. Kemudian di bagian bawah juga ada yang sudah tua dan mati, namun kita harus tetap semangat. Pada kesempatan pagi hari ini kita hadir, kita akan melakukan tambal sulam atau menanam kembali di sela-sela tanaman cengkeh yang sudah tua ini. Pasca kemarin banyak yang mati untuk yang muda pasca diserang virus seperti di bagian bawah. Nah, itu terus video ini dari awal sampai akhir, semoga bermanfaat, dan tidak lupa pada sahabat tani dan sahabat rumah kampung mohon dukungannya dengan cara like, komen, dan subscribe channel ini biar kita sama-sama berkembang dan maju bersama. Dan pada kesempatan kali ini kita akan melakukan penanaman cengkeh di lahan pasca diserang virus tersebut. Bibitnya sudah kita persiapkan di bagian sisi sebelah barat kebun ini, sejumlah kurang lebih pada kesempatan pagi hari ini kita akan menanam kurang lebih sekitar 9 pokok, 9 tanaman cengkeh. Kita sisir untuk lahannya. Ini kemarin pasca kita bersihkan, kita bersihkan menggunakan alat tradisional, yaitu dibabati dengan sabit, atau kita menggunakan cara tradisional. Kemarin kita dibantu oleh Pak Suyadi, dia ada di bawah. Nanti juga kita terus penanamannya bersama dengan beliau, penanaman cengkehnya. Kemudian untuk tujuan kami melakukan pembabatan secara tradisional seperti ini, nanti untuk rumput-rumputnya ini kita taruh di pokok-pokok tanaman tua seperti cengkeh dan durian juga. Kemudian nanti juga insya Allah kita akan semprot dengan menggunakan MP4. Jadi untuk rumput tersebut bisa menjadi pupuk alami atau pupuk kompos alami. Nah, kita lanjut ke sisi sebelah barat. Di sana sudah kelihatan cengkeh yang mati kemarin pasca diserang virus tersebut. Nah, langsung kita menuju ke bibit tanaman cengkeh yang akan kita tanam atau kita buat tambah sulam tadi. Baik, langsung kita menuju ke sana. Nah, ini salah satu bibit cengkeh sekitar 9 batang yang kita tanam pada kesempatan pagi hari ini. Ini masih ada 2 yang berada di atas, kemudian yang sebagian sudah ditanam, sebagian ada di bawah. Untuk tinggi bibit dari tanaman cengkeh ini kurang lebih sekitar hampir 1 meteran, dan sudah yang kita pilih sudah batangnya besar seperti ini. Jadi harapan kami lebih tahan terhadap iklim, khususnya nanti persiapan untuk musim kemarau, dan juga tahan terhadap penyakit. Dan harapan kami insya Allah tanaman cengkeh ini cepat tumbuh subur dan panen. Bila kita rawat optimal, pupukan pas, nanti cengkeh biasanya 2-3 musim ini sudah mulai panen.
namun rata-rata juga 4 musim sampai 5 musim sudah mulai panen. Dengan takaran sekali panen biasanya kalau permulaan menghasilkan sekitar setengah kilo sampai 1 kilo untuk satu pohonnya. Jadi cukup bagus prospek untuk budidaya tanaman cengkeh ini. Mengingat pada kesempatan kali ini atau musim kali ini harga cengkeh di atas kisaran 30 sampai 35 per kilo untuk cengkeh kering, cengkeh basah. Untuk cengkeh kering kisaran di angka 100 lebih. Ini sangat bagus sekali potensi untuk tanaman cengkeh ini. Mengingat iklim dan juga lahan ini sangat memadai di tempat ini atau di tempat kami ini. Baik, kita lanjut ke bawah, kita langsung praktek untuk proses penanaman cengkeh pada kesempatan kali ini. Nah, ini juga tanaman cengkeh yang kita tanam di lahan ini, di sela-sela tanaman yang mati. Kemarin usianya ini sekitar 2 musiman, namun bibitnya kemarin belum begitu besar. Jadi ini tingginya kurang lebih baru sekitar 3 sampai 3,5 meter. Nah, ini kemarin banyak, namun juga ada yang mati karena lahannya belum stabil pasca diserang virus. Ini juga yang tua dan mati seperti ini, belum kita potong. Kita turun ke bawah. Di bawah kita sudah ditemani Pak Suyadi. Nanti beliau yang akan melakukan proses penanaman. Jadi kita nanti sama-sama menanam dan juga bersama-sama melihat prosesnya penanaman untuk tanaman cengkeh yang kita tanam di lahan ini. Kita turun ke bawah dulu. Nah, ini sambil menunggu Pak Suyadi mempersiapkan lubang tanam, ini kita tunjukkan tanaman cengkeh yang baru ditanam tadi. Seperti ini dengan tanah yang sudah diuruk seperti ini. Jadi cukup lebar untuk gulutannya. Nah, ini fungsinya, tujuan kami agar akar yang baru ditanam ini lebih mudah untuk proses berkembangnya atau tumbuhnya. Kemudian untuk penggunaan pupuk, awal tanam ini kita menggunakan pupuk organik. Jadi untuk pupuk komposnya kita penerapannya baru kita pupukkan pada tanaman cengkeh yang sudah tua atau sudah panen. Untuk tanaman cengkeh yang baru tanam atau masih kecil ini kita menggunakan pupuk organik. Ini agar tanahnya tidak terlalu keras dan padat, jadi kita manfaatkan pupuk organik. Kemudian untuk selanjutnya, untuk mengantisipasi adanya hama, ini juga kita beri dengan insektisida di bagian lubang tanamnya. Baik, ini kelihatannya untuk lahannya sudah dipersiapkan Pak Suyadi. Langsung kita lanjut melihat ke lubang tanamnya. Nah, ini kita sudah bersama dengan Pak Suyadi. Ini lubang tanamnya sudah dipersiapkan. Selanjutnya untuk lubang tanamnya ini diberi pupuk seperti ini, pupuk organik yang kita pakai. Nah, ini terus kemudian setelah diberi pupuk organik ini kita tutup dengan tanah yang sedikit gembur atau gembur. Ini fungsinya, tujuan kami agar akarnya mudah berkembang. Kemudian tidak lupa kita taburi dengan insektisida untuk menghindarkan rayap dan juga embuk dan hama yang lain. Nah, setelah itu untuk bibitnya kita persiapkan. Jadi kita masukkan ke dalam lubang, baru plastiknya kita sobek. Nah, ini tujuan kami agar tanah di polybag atau tanah bibit ini tidak pecah, menjaga agar akarnya tidak putus juga seperti ini. Kemudian dipastikan untuk bibitnya ini berdiri tegak. Selanjutnya baru
diuruk dengan tanah yang hasil galian tadi, disisakan sedikit, nanti baru ditaburi pupuk lagi. Setelah itu baru diuruk keseluruhan. Nah, ini untuk tanahnya ini juga sama, tanah liat namun sedikit lengket ini karena medanya ini berada di cekungan atau sedikit lembab tanahnya atau suhunya, jadi untuk tanahnya sedikit lengket. Setelah itu uruk tipis baru dipupuk lagi seperti ini. Jadi nanti kita penggunaan pupuknya kita pakai 3 sap, baru diberi insektisida lagi. Insektisidanya juga 3 sap, proteksi untuk hama biar tidak menyerang. Nah, ini setelah itu baru diuruk keseluruhan. Proses pengurukannya. Nah, kita mengambil penanaman pada kali ini mengingat bahwa musim hujan ini masih ada, jadi kita langsung kita tanami pasca dibersihkan lahannya, langsung kita tanami. Proses pengurukan keseluruhan di bagian atas. Nah, ini sebentar lagi sudah, nah ini sudah hampir keseluruhan untuk proses pengurukannya. Kemudian dari batas tanah polybag ini tidak terlalu dalam untuk proses pengurukannya, kurang lebih sekitar 5-10 cm. Ini tujuan kami agar lebih ngonggrong untuk tanah di polybag, jadi akarnya atau proses pertumbuhannya lebih cepat. Seperti ini. Tidak lupa untuk sisi-sisinya kita padat seperti ini. Oleh Pak Di ini dibuat padat seperti ini untuk memotong akar-akar dan juga menghindarkan agar tanah air tidak menggenang pada saat turun hujan. Nah, biasanya kalau menggenang ini nanti akan sedikit lembab atau bacek kita menyebutnya, nanti mengganggu proses pertumbuhan dari akar, bahkan bisa mengakibatkan akar tersebut akan busuk, jadi tanamannya bisa sulit tumbuh, bahkan bisa mati. Nah, seperti ini akarnya sudah tanahnya sudah bagian atas gembur seperti ini, tinggal tinggal paritnya sekelilingnya atau memutus akar-akar dan juga mengemburkan tanahnya. Nah, setelah cukup nanti baru dipupuk lagi sap ketiga seperti ini. Lanjut ditaburi pupuk di bagian luar. Ini sap 3, sap bagian atas sama, kita juga menggunakan pupuk organik. Nah, kemudian bagian atasnya tidak lupa insektisida lagi, jadi pupuk 3 sap, kemudian insektisidanya juga penaburannya 3 sap. Nah, baik sahabat tani, seperti ini proses penanaman cengkeh yang kita pakai di lahan pasca terkena virus. Yang kita gunakan adalah pupuk organik dan juga insektisida seperti ini, dan juga tentunya pemilihan bibit yang sudah tua dengan batang yang kuat. Sampai di sini dulu pertemuan kita pada kesempatan pagi hari ini.
semoga video yang kita buat ini bermanfaat dan menjadikan motivasi dan inspirasi kita untuk tetap selalu semangat, khususnya mengembangkan potensi pertanian dan perkebunan, khususnya budidaya cengkeh dan tanaman yang lainnya. Sekian kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pertanian, salam semangat. Sukses dan selalu semangat, petani muda.